Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Banyak orang yang masih menganggap bahwa sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak mempunyai guru. Banyak yang mengatakan kalau sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak mempunyai guru seorang manusia. Hanya Imam Mahdi palsu saja yang tidak memiliki guru seorang manusia. Hanya Imam Mahdi palsu saja yang tidak memiliki nasab atau silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok yang berwujud manusia biasa yang hidup juga di alam nyata. Jika beliau adalah sosok manusia, berarti sudah pasti beliau memiliki guru seorang manusia juga. Jika sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak memiliki guru seorang manusia, bagaimana mungkin dia bisa belajar sendiri hingga bisa menjadi seorang yang ahli ma'rifat? Kebenaran yang sebenarnya bahwa pada setiap zamannya akan selalu ada dan akan selalu hadir manusia pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasul. Kehadiran sosok manusia, pewaris dan penerus kenabian ataupun kerasulan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, yang akan bertindak sebagai tangan dan kakinya, dan yang akan menjadi pemimpin seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemunculan manusia yang menjadi pewaris dan penerus Rasul pada zaman sekarang inilah yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Sosok manusia yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi sudah pasti memiliki jiwa kerasulan. Beliau memiliki jiwa kerasulan karena di dalam dirinya mewarisi roh kerasulan ataupun mewarisi ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji. Kebenaran yang sebenarnya, sebelum munculnya sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi pada zaman sekarang ini, sebenarnya sudah ada manusia utusannya yang menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Setelah habis masa kepemimpinan manusia utusan Allah pada abad yang dulu, maka muncullah manusia pilihan Allah selanjutnya yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan kehadiran manusia utusan Allah pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Pada setiap zamannya, setelah tidak ada lagi jabatan sebagai Nabi dan Rasul, maka akan muncullah manusia-manusia utusan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasul. Para ulama hanya mampu mewarisi ilmunya Rasulullah, sedangkan sosok manusia yang menjadi utusan Allah akan mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW. Sosok manusia yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah hanyalah satu orang saja di muka bumi ini, tidak bisa lebih dari itu. Hanya sosok manusia yang mampu mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah seperti ilmunya, akhlaknya, ketinggian derajatnya, dan ruh Nur Muhammad yang bersemayam di dalam diri Rasulullah akan diwarisi semua oleh manusia yang menjadi utusan Allah pada zaman sekarang ini. Hanya manusia yang mampu mewarisi semua itu yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Setelah wafatnya Rasulullah, isi dada atau isi kolbunya telah dituangkan ke dalam dadanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sebelum wafat, Rasulullah memilih sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
untuk menjadi khalifah Allah selanjutnya, yang memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah selanjutnya bukan atas kemauan Rasulullah, tetapi dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Rasulullah, karena hanya Rasulullah yang bisa mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh kerasulan itu akan selalu diwarisi terus ke dalam diri manusia-manusia yang menjadi utusan Allah pada setiap zamannya. Makanya seperti yang sering saya jelaskan, bahwa kerasulan itu bisa diwarisi hingga akhir zaman. Dan kehadiran manusia utusan Allah yang mewarisi roh kerasulan itulah yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Sosok manusia yang akan menjadi utusan Allah tidak akan dipilih jauh dari keturunan nasab atau silsilah para penyambung kerasulan ataupun penyambung roh kerasulan. Sebelum kemunculan sosok Imam Mahdi pada zaman sekarang ini, tentu saja pasti ada manusia utusan Allah sebelumnya yang menjadi khalifah Allah, yang menjadi pemimpin di muka bumi ini. Manusia yang menjadi utusan Allah sebelum hadirnya sosok Imam Mahdi sudah tentu gurunya Imam Mahdi sendiri. Gurunya sang khalifah ataupun Imam Mahdi bukanlah manusia biasa. Gurunya adalah seorang manusia utusan Allah yang dulunya pernah juga mewarisi isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW. Gurunya dulu adalah seorang khalifah Allah yang pernah juga menjadi pemimpin seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sosok dan rupa gurunya Imam Mahdi dulu, tidak semua orang bisa mengetahui sejati dirinya. Hanya orang-orang yang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengenal dan mengetahui sejati diri gurunya. Setelah wafat gurunya, maka Allah akan memilih lagi manusia yang akan menjadi khalifah pemimpin bumi selanjutnya. Dan kehadiran seorang khalifah Allah pada zaman sekarang inilah yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Isi dada atau isi kolbunya itulah yang diwarisi dari Rasulullah, bukan sesuatu hal yang lain. Jika sudah mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW, maka seorang manusia itu akan memiliki juga akhlak yang mulia dan terpuji. Seorang manusia itu akan memiliki juga ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi dada atau isi kolbu itulah yang dimaksud sebagai roh kerasulan. Roh kerasulan itulah yang akan diwarisi oleh setiap manusia utusan Allah hingga akhir zaman. Roh kerasulan itulah Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad adalah ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji. Nur Muhammad jugalah yang dimaksud sebagai nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Hanya manusia yang mewarisi roh kerasulan itulah yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Kebenaran yang sebenarnya bahwa setiap manusia yang menjadi utusannya, yang akan menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini, akan muncul dari para keturunan wasilah atau silsilah penyambung Rasulullah. Manusia utusan Allah akan selalu muncul dari wasilah atau jalan atau muncul dari para pengikut silsilah penyambung roh kerasulan. Karena itulah, sosok manusia yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kita juga harus berusaha untuk mencari wasilah
ataupun mengikuti jalan dari para silsilah penyambung Rasulullah agar kita bisa selamat di dunia hingga sampai di akhirat kelak. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.